dengan yang seperti ini bisa minta ke sekolah Bapak Ibu. Berapa Pak? Mau diberikan. Maksudnya sekitar Ini berapa Pak Dewan? kalau minta bisa ideas tinggal penerapannya. Itu lihat produk ya. Shopee. Langsung saja kalau di IDSR-nya Oh itu situ ya? Windows ya. Nah ini kan untuk downloadnya di download dulu. Nah ini kan udah ke download, nanti di install biasa ya. Udah ke download di install biasa. Jadi kalau sudah tinggal dibuka biasa. Ini bisa dicoba connect pakai proses. Soalnya udah tahu. Udah bos itu mereka kurang. Bos itu mereka kurang. Ini berapa itu? Ya Mbak, yes sama Mas. ini pas sama. Oke, yes saja. Yo. Belum kelas. Telung kelas, kuwi satu kuiki ada begone. Sudah ya Pak, itu tinggal dimasukkan aja. Ah iya. Ini. Oh, at situ ya. Ketik langsung aja, nggak pakai script. 4 digit itu. Oh, udah berubah. Dia akan berubah nanti. S. berkala ya kan. L. Satu-satu ya. Oh, Dicoba dulu nanti. oh iya satu-satu ya. Enter. Pengen latar belakang Indonesia atau ya Pak? Ini share berarti ya. Bisa. Ke layarnya Bapak nanti. Arno. Oh Ini iya. di layarnya. Iya Arno. Ya. Barang-barang ya. Barang-barang perhitungan. Ya, terus sepertinya kalau ada yang belakangan langsung ketimpa. Oh, sering hilang gitu ya. Ketimpa maksudnya misalkan Pak ini nanti input kode ini berarti yang belakangan yang menang. Ya. Jadi bisa mengkoneksikan. Beda. Kalau keluar berarti tinggal Biasanya dibuka lagi yang tadi media share. Itu langsung hilang ya di sini ya. Idea share kan Pak. Terus di diskon. ini ya. Idea share yang aplikasi. Bisa saja. Ngetiknya kode itu Dibuka ijazahnya. Diklik juga. Yang digital yes. stop ya. Sekali aja ya. Di stop share. Stop saya. Untuk yang dari air. Ya, sip. Ya silakan. Terutama mungkin yang mau maju langsung dikoneksikan laptopnya. Ini kameranya Foto.
Iya, ini kalau dari bisa, biasanya kalau mahasiswa kami mikro teaching itu kan juga direkam. Biar nanti setelah ini kan bisa lihat penampilannya. Pas ini kan, jadi direkam. Kita merah. Kami juga di sini dulu zaman pandemi ya, memproduksi video. Jadi operatornya di situ, kami lebih leluasa. Jadi sudut pandangnya yang kayak apa, kayak film itu bisa ganti-ganti kameranya. Seperti itu. Ya. Jadi kata operatornya di luar yang sudah paham tentang apa yang kalau pengambilan gambar itu sehingga video pembelajarannya bisa. Yang luar bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat. Ini cerminnya satu ini. Ya jadi ada 1, 2, 3. Maju sambil. Pak Sabto, silakan. Selamat siang. Siang Mas. Ini kami akan mencoba untuk belajar yang terkait dengan Mungkin maju Pak. Bisa dinyuk-nyuk bisa. Silakan. ya mau belajar yang Nah, dimana ini ini belum ini kan. Ayo nyuk-nyuk. Karena dulu ada request akses biasanya. Ini ya. Sudah bisa lain. Jadi aksesnya kita bisa. Orang mungkin pernah tahu awak sendiri. Desa tahu ya, apa kok desa deh. Nah ini mau belajar untuk matematika yang F kelas 12 yaitu tentang peluang, di mana kami membahas tentang khususnya di kombinasi. Jadi untuk syarat permutasi itu sudah, ini masuk di permutasi dengan alokasi waktu 3 JPL atau 135 menit. Kemudian metode pembelajarannya itu query terbimbing terkait untuk menemukan ataupun anak-anak mendapatkan rumus kombinasi yang dimana sebelumnya permutasi mereka sudah. Ya. Ya, ini adalah kegiatan dari pembelajaran di mana untuk pendahuluan itu sama, yaitu berdoa, di mana kita biasakan itu anak-anak yang memimpin berdoa. Kemudian salah satu siswa mengecek kehadiran. Ini merupakan sebagai pembiasaan untuk perilaku jujur dan disiplin. Walaupun hal sederhana, tapi ini sangat penting sekali. Kemudian siswa mencermati informasi yang terkait dengan kombinasi, nanti akan diberikan. Kemudian diingatkan tentang permutasi. Kemudian siswa mengamati permasalahan, yaitu banyaknya campuran buah dalam infus water yang dibagikan dalam pendahuluan di dalam KS 5. Kemudian siswa dibagi dalam kelompok, setiap kelompok terdiri 2-4 siswa. Kemudian mendapatkan informasi terkait aktivitas lembaga kerja. Setelah itu siswa mencatat informasi yang didapat dari hasil pengamatan tersebut. Siswa bisa mencari informasi pendukung dari internet, buku referensi ataupun yang lainnya. Kemudian siswa menyelesaikan masalah dengan kelompoknya. Setelah itu mereka melakukan presentasi. Ya, adapun lembar kerja siswanya atau pertama kita berikan sebuah pendahuluan, yaitu dengan, karena itu biasanya pelajaran agak siang, jadi anak-anak termotivasi, itu kita tampilkan minuman yang segar. Ya. Walaupun di sini ada pengantar bahwa untuk membuat kombinasi untuk buah ini, buah butter ini,
ini ada beberapa cara. Di sini sekilas saja anak hanya memperhatikan ataupun mendiskusikan dengan kelompoknya. Tetapi pada kegiatan intinya di sini, ini saat saya buat itu pas kalau Piala Dunia. Ya, pada pertandingan sepak bola Piala Dunia memakai sistem setengah kompetisi. Apa bedanya dengan sistem yang dipakai pertandingan sepak bola Liga Indonesia? Supaya anak-anak yang senang sepak bola, karena waktu itu masih masanya Piala Dunia, sehingga masih booming, terasa hangat sekali, sehingga siswa merasa, oh ini pas Piala Dunia, dia akan mencari bedanya apa dengan sepak bola yang Liga Indonesia. Ini sebenarnya arah tujuannya adalah kalau Piala Dunia itu adalah setengah kompetisi, kalau sepak bola Liga Indonesia itu kompetisi penuh. Itu terkait nanti hubungannya dengan kombinasi. Jadi kalau setengah kompetisi itu hanya bertemu sekali. Jadi misalkan itu musuh huruf AB itu sama dengan BA, artinya hanya sekali tanding. Sebenarnya arah kami anak-anak supaya menemukan itu dulu pengantar. Sedang ini kalau Piala sepak bola Liga Indonesia itu kan A ketemu B, besok gantian B ketemu A, berarti kan dia bukan kombinasi seperti itu. Nah kalau Piala Dunia kan hanya sekali bertemu dengan lawannya. Nah ini dari grup A ini ada Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda. Pertanyaannya adalah ada berapa jumlah pertandingan di grup tersebut? Internetnya emang belum sering ketepatan itu Pak. Ini lagi. Padahal ya resikonya memang itu ya kalau dikoneksikan pakai jalur internet. Sudah nyambung kembali ya? Sudah. Dibuka webnya. Webnya apa? Nah, Oh iya. atau laptopnya bisa dibawa ke depan, kendalinya dari laptopnya Pak. Oke. Dari Nah, di sini pada penyelesaian untuk tahap awal pada pertandingan Piala Dunia sistem setengah kompetisi, siswa akan mengisi di sini kesebelasan hanya bertanding dengan berapa kali dengan kesebelasan lainnya. Ini hal yang sangat sederhana, tetapi anak menemukan sendiri, sehingga metode pembelajaran tadi saya mengarahkan untuk intuisi terbimbing, jadi masih terbimbing. Nah, pada kesebelasan Senegal misalkan itu S, Ekuador E, dan seterusnya, maka anak akan mengisi di sini bahwa SE ini sama dengan ES, itu satu kali dan seterusnya. Jadi anak mengisi di sini, kemudian terdapat titik-titik susunan huruf yang mungkin dapat dibuat kombinasi 2 dari 4 huruf yang berbeda. Jadi terdapat sekian pertandingan dan seterusnya. Ini pengantar dulu, kemudian masuk ke menemukan rumus kombinasi, sehingga dari contoh soal yang pertandingan tadi kita bawa ke bentuk lain, yaitu misalkan 4 bersaudara Ali, Budi, Cahya, dan Doni. Ini kita buat seperti ini. Nanti anak akan menulis di sini. Kita buat pancingan dulu. AB itu AB sama dengan BA. Banyaknya permutasi, karena apa? Permutasi ini mereka sudah mendapatkan, dan seterusnya nanti diisi di sini. Banyaknya kombinasi, jumlahnya ini ada 6, 4P2, karena dasar yang mereka dapat itu adalah permutasi. Seterusnya nanti akan banyaknya kombinasi dari 4 objek yang tersedia dilambangkan dengan C ini, sehingga nanti didapat dari 4P2 ini
akan dijabarkan menjadi sebuah kombinasi dan seterusnya. Nanti anak-anak kita arahkan terbimbing untuk mengisi kekosongan ini sehingga anak nanti bisa dalam penyimpulan rumus kombinasi. Nah, kemudian perbedaan antara permutasi dan kombinasi biarkan nanti anak-anak menuliskan dengan persepsi mereka. Nanti saat diskusi kita nanti akan ikut mengawasi atau istilahnya membantu kalau terjadi suatu hal yang kurang pas. Nah, kemudian ada contoh soal dan latihan soal. Kemudian ini asesmen pertemuan kelimanya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk terkait modul ajar pada kombinasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sabto ya. Monggo Bapak Ibu, silakan masukan apresiasi pertanyaan kepada Pak Sabto. Silakan. Nah, makanya tadi ada arahnya mereka biar searching, mencari. Di situ nanti akan dapat setengah kompetisi itu seperti apa kalau dulu. Jadi mungkin permasalahan contohnya ini ada ya, untuk kaum Ya. Hawa itu kurang mengenal ya. Tapi di Piala Dunia itu ya putri pun juga banyak. Iya. Makanya kita buat kelompok, kita usahakan dalam kelompok itu ada putranya, jangan sampai putri semua, gitu. Supaya apa? Dia sedikit memberi informasi ke temannya atau mencari data di internet atau buku dan sebagainya. Karena ya itu tadi kita menampilkan pas, oh ini pas musim Piala Dunia. Nah, saya membuatnya seperti itu. Ya mungkin supaya pas anak ada gregetnya itu kalau pas yang up to date, yang mereka sedang booming di dunia maya ataupun di kehidupan sehari-hari itu kita tampilkan anak-anak lebih. Ya mungkin apa yang disampaikan Bu Riani tadi salah satu saya sudah bisa sudah ibaratnya mempunyai rancangan, pasti nanti ada yang nggak seneng ataupun tidak paham, makanya kita buatkan dalam kelompok itu misalkan ada cowoknya seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ada tanggapan? Tadi yang benar minuman itu pengantarnya dari RKS itu atau beda? Iya, cuma apa istilahnya mereka pemancing aja, pematik aja. Artinya, ada berapa kalau misalkan di sini ada rempah-rempah, kemudian ada buah sekian dan sebagainya itu. Supaya mereka terasa bahwa ada suatu kombinasi untuk membuat minuman yang tersedia dengan berbagai macam istilahnya itu Isiannya itu ya Pak. Iya, isiannya. Tapi inti nanti anak-anak mulai kegiatan itu di sini di Piala Dunia tadi. Iya, ini aktivitasnya. Mata no. Foto ya, yang bisa dikirim. Iya. Maksudnya dikirim kan di grup ya. Aku tadi dikirim di grup. Ada di grup Pak. Tak golek pasangan ya. Kapasitasnya Pak. Itu laporan. Nah, ini belum koneksi. Action Pak.
karena di SMA 5 belum menerapkan kurikulum merdeka, sehingga kami pun belajar modul ajar ini istilahnya apa yang kami dapat mungkin beda dengan Pak Ratno tadi yang sudah menerapkan di SMA 6 gitu. Pak. Saya juga belajar Bapak. Persiapan kan gitu. Ya, untuk ini rangkaiannya berarti permutasi sudah ya Pak? Iya. Yang dilihat apa namanya alurnya begitu ya? Permutasi sudah. Apa namanya lalu kemudian tadi di pendahuluan di minuman itu ya? Saya lihat di situ kombinasi adalah susunan beberapa objek. Gitu ya. Jadi ada tulisan ya di situ ya terkait dengan ya semacam deskripsi ya, ya deskripsi untuk kombinasi. Kalau saya sih membayangkan apakah mungkin misalkan kita sajikan dua persoalan, satu persoalan permutasi yang mana mereka sudah pelajari, satu persoalan kombinasi. Nah, kita akan membedakan terus ya, artinya dari persoalan dua persoalan yang kita sajikan ada nggak kira-kira bedanya gitu. Yang satu akan mengingatkan ke permutasinya, yang satu ini kok nampaknya beda ya apa namanya permasalahan dia dengan konsep permutasi bagi yang sudah paham kok kayaknya bukan ini substansi dari permutasi. Ya, terima kasih. Ya, jadi apa namanya jika mungkin seperti itu ya mungkin perlu dilihat juga ya bagaimana responnya nanti gitu ya. Ada sebagai saran gitu mungkin disajikan dengan demikian kita bisa apa namanya nanti bisa dilihat responnya akan seperti apa. Ya. Kalau dari apa namanya masalah yang sudah disajikan saya setuju memang ya kalau untuk apa namanya masalah-masalah yang aktual gitu kita sajikan ya memang peluang untuk siswa tertarik itu akan menjadi semakin besar. Kalau masalah yang aktual cuma tadi ya itu permasalahan Piala Dunia tapi sudah diantisipasi pembagian kelompoknya seperti itu ya dengan asumsi apa namanya laki-laki pun ternyata tidak semua ya, itu tidak semua tahu gitu artinya tidak mau tahu tentang Piala Dunia kan senangannya beda-beda gitu ya. Kalau mungkin bisa di apa namanya pertanyaan terkait dengan wawasannya itu kita tampilkan di awal gitu ya misalkan tadi apa bedanya sistem sepak bola apa kompetisi penuh dengan setengah kompetisi sehingga kan nyari dulu gitu dan bareng-bareng nyari sehingga nanti pemahamannya start dari suatu yang sama. Jadi masalah apa pertanyaan wawasan dulu ya disampaikan terlepas dari pertanyaan substansinya setelah semua sudah paham itu semua satu frekuensi barulah kita kemudian bisa jadi lebih ya sedikit lebih mudah untuk masuk ke substansinya seperti itu. Ya, jadi permasalahan aktual, permasalahan apa tadi ini minuman gitu ya ini juga saya kira minuman ini juga ya masalahnya tidak tergantung pada tren ya. Kalau ini mungkin mau sekalian diangkat juga sebenarnya bisa sih kalau menurut saya ya. Jadi apalagi tadi siang-siang gitu ya, yuk siang-siang apa yang kalian pikirkan lihat ini gitu kan. Mau minum lebih tertarik gitu. Yuk mari kita buat minuman sama-sama gitu kan caranya gini bahan yang tersedia gitu. Ya bisa juga untuk diangkat tapi kalau memang Piala Dunianya dipilih ya juga masalah yang menarik juga apa namanya mengantarkan ke konsep permutasinya seperti itu. Ya, sehingga kalau tadi saran saya kalau permutasinya kombinasinya kita lakukan masalahnya sehingga kemudian ikut membedakan itu tanpa harus menyebutkan tadi yang di awal di masalah minuman kombinasi adalah tanpa menyebutkan itu ya takutnya nanti ngambil siswanya belum paham konsepnya tapi dia ngambil dari situ karena ada di pengantarnya kan kombinasi itu terus dia melihat apa permutasi yang sebelumnya nanti tinggal dibedakan di situ. Jadi mungkin perlu hati-hati untuk memberikan deskripsi terkait dengan apa namanya deskripsi apapun gitu ya permutasi kombinasi itu perlu dicermati oleh Pak Santo. Kalau yang lainnya saya kira sudah baik Pak artinya dengan cara alur apa namanya alur penyajiannya ya sudah baik sehingga tujuan akhirnya kan itu ya bagaimana rumus untuk kombinasi itu bisa dikonstruksi bersama ya bersama siswa. Oke, dari saya demikian Pak Santo. Terima kasih. Pak Beli mungkin Pak. Iya, terima kasih. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu memang banyak yang berminat gitu Pak ya. Jadi kalau apa kita menyampaikan kebaruan atau yang sedang in tadi, jadi ini kan apa sedikit ya terkait dengan kontekstual ya. Kemudian saya lihat tadi juga penggunaan apa model pembelajaran
sesi yang dirancang ini, evaluasinya di bagian apa Pak? Kan ada modul dan seterusnya. Kalau dari guru sendiri, dari Pak Sabto, pada saat membelajarkan ini ingin menilai pada pengetahuan, sikap atau keterampilan atau yang mana Pak? Ya sebenarnya di sini rubrik penilaiannya baik itu keaktifannya, kemudian dari skor siswa dapat menjelaskan dengan kombinasi terisi benar di bawah 25%, baru nanti kita sambil ngecek keliling saat anak-anak berdiskusi bagaimana mereka keaktifannya, kemudian isiannya ataupun konten materi yang mereka kerjakan. Jadi ini rubrik penilaian kami. Ini yang individu, kalau yang tadi adalah yang kelompok. Jadi nanti sudah ada daftar namanya terus tinggal Ya, kena. betul. Nah, jangan sampai waktunya habis untuk menilai. Kalau yang individu mungkin bisa selesai kegiatan baru kita koreksi. Kalau penilaiannya tidak selalu harus kita lakukan pada saat mengajar. Jadi kalau misalkan kita ingin memutuskan ini kira-kira masalah yang akan diselesaikan dari pembelajaran yang disampaikan pada periode pada sesi ini itu terkait misalnya diminta salah satu Pak ya, terkait sikap, pengetahuan atau keterampilan yang misalnya nanti dipilih. Oh kalau ini tentang pengetahuan. Jadi nanti pengetahuan. salah satu alat ukurnya adalah ketika mereka diukur menggunakan misalkan soal gitu ya, Iya, soal nanti kita bisa tahu ini sudah berhasil atau belum. Pengetahuan tentang kombinasi dan permutasi gitu. Walaupun keterampilannya juga bisa kita nilai saat anak-anak diskusi, mereka menentukan rumus kombinasi seperti apa itu bisa. Dalam arti keterampilan menguraikan dari permutasi diturunkan ke kombinasi. Keterampilan pemahaman materi gitu Pak. Berarti ini yang sering ini ya digunakan Pak Sabto untuk mengajar apa sehari-hari modelnya juga begini ya. Iya. Itu pernah iseng-iseng atau memperhatikan tingkat kebahagiaan siswanya Pak pada saat diajar. Ya kembali sebenarnya kalau kebahagiaan itu kalau saya amati itu tergantung figur gurunya. Walaupun mungkin dengan diskusi, tapi kalau gurunya mungkin pembawaannya tidak membuat anak itu enjoy juga mungkin kurang ya seperti itu. Walaupun ngajarnya mungkin model kuno atau istilahnya itu hanya diterangkan, tetapi si guru itu mampu menguoke siswa saat dia bertanya atau disapa dan sebagainya, kayaknya juga anak bahagia. Jadi 70% itu dipengaruhi oleh sikap guru. Tapi kalau proses pembelajaran seperti ini, ya anak-anak biasanya lebih mereka dengan kelompok kan ngobrolnya nggak serius sekali terhadap matematika, tapi yang biasanya yang kemarin saya terangkan memang awalnya ramai karena dia membicarakan Piala Dunia dulu gitu. Tapi setelah kita ingatkan lagi kalau itu harus diselesaikan baru mereka artinya dia ada kebebasan. Oh saat itu dia ngomong tentang apa yang sekarang tren itu ada kesempatan loh. Ada momennya. Ya ada momennya. Jika sekarang contohnya ini Liga Arab ya Pak ya. Ya ada Ronaldo. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu lanjut lagi ke silakan Mbak Winda. mencicipi smartwatch. Saya Rani.
silakan mau dipilih mengajar atau apa namanya mempresentasikan produknya. Presentasi aja. Wow, Saya enak. penasaran mau jadi muridnya Pak Andreas. Banyak yang request ngajar Pak. Aduh, itu lah. Aku udah mau diulangkan. Diulangkan. Titip Pak tadi bisa. Pak. Coba dititip. EAP. Bisa nggak? Oh, Bisa tak? bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan modul ajar yang sudah kami buat di sini. Di mana memang kami belum menerapkan kurikulum kurikulum Merdeka nih, Pak Ibu semuanya. Jadi kami masih menggunakan kurikulum 2013, di mana di kurikulum 2013 itu kan agak berbeda di sana dengan kurikulum Merdeka nih. Materinya di sini saya mencoba untuk mengambil terkait dengan bilangan berpangkat atau eksponen, di mana di modul ajar ini saya mengambil terkait dengan pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Jadi masih dasar, walaupun mereka di SMP kalau di kurikulum 2013 itu masih dapat di kelas 9 kayaknya. Anak-anak yang masih masuk di kelas 10 mungkin masih dapat yang kurikulum 2013 di kelas 9. Karena mereka juga mendapatkan itu di pandemi, waktu pandemi. Gak usah kayak gini. Nggak usah. Gini aja. Oh gak usah. Nanti saya lihat ini mas suruh beliin sekolahan kok kayaknya nggak mungkin ya belinya. Ini mulai dari awal seperti ini saya mencoba untuk membuat dari identitas awal seperti itu. Lalu di kegiatan pembelajarannya saya hanya mengambil terkait dengan bagaimana mendefinisikan bilangan berpangkat itu. Jadi anak tidak kita bawa langsung definisi dari bilangan berpangkat itu apa, karena kalau sudah langsung ke definisi kayaknya mereka akan stres duluan. Oh definisi itu kayak gini ya, nanti mereka pusing dulu. Jadi kita bawa dari apa yang sudah mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Untuk aktivitas pembelajaran seperti ini yang biasa kami lakukan di sekolah. Jadi ini kegiatan pendahuluannya. Jadi kita buka dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak gitu. Terus mari teman-teman, mari anak-anak, kalau kami seperti itu kita berdoa dulu dan seterusnya. Lalu biasanya kami ada pengkondisian terlebih dahulu, yaitu pengkondisian anak untuk mengecek kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Silakan ambil kalau ada sampah seperti itu, ambil sampahnya, nanti dibuang di tempat sampah atau saya minta untuk masukkan ke dalam tas mereka dulu. Jadi di samping kanan kiri itu, kalau sampahnya basah berarti langsung dibuang di tempat sampah, nggak masalah. Kalau sampah kering masih bisa digunakan. Tapi di pembelajaran keseharian tidak selalu kami menggunakan diskusi, Pak Bu. Jadi kalau mereka diminta untuk diskusi terus, anak-anak kami itu nanti akan bablas. Pergi Pak izin ke belakang, nanti nggak balik-balik lagi ya itu. Jadi bablas. Jadi kita tidak selalu menggunakan diskusi,
Diskusi itu hanya untuk materi-materi tertentu yang mereka memang butuh untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Jadi kita biasanya menggunakan metode lama lah, kita gunakan lagi walaupun itu hanya saya turun dari guru-guru saya yang dulu. Jadi metode turun-temurun itu ternyata lebih efektif untuk mengajarkan matematika di kelas seperti itu. Jadi mohon maaf walaupun kami itu anak kekinian ya ibaratnya, tetapi kami metode pembelajarannya juga masih menggunakan metode yang sudah lumayan expired seperti itu. Tapi itu masih bermanfaat sekali. Lalu untuk kegiatannya seperti ini, jadi mereka tidak langsung ke definisi, tetapi mereka dibawa terlebih dahulu mengingatkan bahwa perpangkatan itu nanti adalah operasi perkalian yang berulang, dimulai dari 2 kali 2 ataupun berapa kali berapa dan seterusnya sampai dengan faktornya sebanyak n faktor seperti itu. Nanti mereka bisa, kami minta untuk bisa mendefinisikan terlebih dahulu dengan bahasa mereka sendiri, bukan bahasa yang seperti yang ada di buku. Kalau yang ada di buku itu kan biasanya ini nanti syaratnya ini dan sebagainya, mereka malah pusing sendiri. Jadi nanti kita bawa ke definisi dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Dimana aktivitasnya di sini saya menggunakan modelnya adalah discovery learning, dimana mereka kami menganggapnya bahwa discovery learning itu kayak penemuan, tapi mereka ada bimbingannya di situ. Bukan langsung ke problem. Kalau ke problem itu kan nanti untuk khusus materi-materi tertentu, kayak ada program linier itu kan materi tertentu. Kalau seperti ini untuk yang di pengertian bilangan berpangkat itu kami menggunakan discovery learning. Kegiatannya seperti ini, lalu ada pertanyaan pemantik. Tapi sebelum itu kami menerapkan sebuah pengelompokan itu dengan sedikit-sedikit menerapkan yang berdiferensiasi kami. Jadi kita mengelompokkan siswa kami itu ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Misal ada anak yang di kelas 12 waktu itu saya mencoba mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Anak yang sering tolak sekolahan itu saya kumpulkan jadi satu. Itu dengan gaya belajar yang mereka di kinestetik lah. Nanti ada yang gaya belajarnya visual dan sebagainya, itu sudah coba kami terapkan. Ternyata saya terapkan di sekolah saya bubar. Kalau saya baru mencoba sekali seperti itu, lalu saya kembalikan lagi ke pengelompokan yang biasa, di mana sesuai dengan kemampuan anak. Tetapi kami campur seperti itu. Jadi kita jadikan satu, tidak hanya anak yang pintar kelompok pintar, tapi kita kombinasi antara yang cerdas, sedang ataupun yang kurang cerdas di bawah, itu kita jadikan satu. Dan itu ternyata lebih efektif pengelompokannya. Lalu untuk fase-fasenya seperti ini. Lalu ada di kegiatan intinya seperti itu dan kegiatan penutupnya seperti ini. Jadi nanti di akhir itu kami sebagai guru hanya memfasilitasi mereka untuk menyimpulkan dulu. Nanti kalau seandainya kesimpulannya itu belum pas, baru nanti kita luruskan. Oh ternyata ini tuh harusnya seperti ini dan seterusnya. Itu hanya di materi tertentu. Kalau sudah masuk di misal turunan fungsi trigonometri, ya udah bablas itu. Kalau seandainya mereka suruh diskusi, nggak kelar-kelar, nanti materinya nggak bakalan selesai. Kalau di K13 kan harus sesuai dengan ini, KD yang sudah ada di sana. Lalu di LKPD-nya seperti ini, kami menjadi 2 aktivitas. Aktivitas pertama untuk mendefinisikan ini terlebih dahulu, lalu nanti di kegiatan berikutnya ada sebuah permasalahan untuk didiskusikan dengan menggunakan definisi yang sudah mereka buat tadi. Seperti itu Bapak Ibu, apa yang sudah kami buat. Lalu anak-anak itu di akhir juga mereka merefleksikan apa yang sudah mereka dapat. Apakah mereka senang dengan pembelajaran model seperti ini atau tidak, itu sudah pernah saya coba. Dan di akhir semester biasanya kami menggunakan mereka saya minta untuk membuat surat cinta kepada saya hanya di satu kelas kecil untuk merefleksikan bagaimana model saya mengajar, nanti kekurangannya seperti apa dan seterusnya. Tetapi mereka hanya saya minta untuk di kertas kecil aja untuk menjadikan refleksi di akhir semester.
kalau di awal akhir pembelajaran hanya refleksi di kegiatan pembelajaran itu. Untuk asesmennya, selama kami belum menggunakan kurikulum Merdeka, kami masih menggunakan asesmen yang sumatif, di mana di akhir. Yang formatifnya kami hanya menggunakan saat mereka diskusi dengan menggunakan jurnal harian. Jadi nanti anak yang, kan biasanya kami hanya melihat yang tinggi sama yang rendah. Untuk yang tengah-tengah itu biasanya hanya sebagai catatan saja. Kalau untuk yang tinggi dan rendah itu baru kami catat untuk nanti digunakan di penilaian akhir di raport seperti itu untuk yang deskripsinya. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, mohon masukannya kalau seandainya ada yang kurang pas seperti apa, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, silakan. Silakan. Ya, berpangkat. Silakan. Bakteri tidak kelihatan di sini. tidak masuk. Biasanya aku serius apa nih? Bakteri itu nanti beda di deret kayaknya. Silakan, silakan. Monggo Bapak Ibu, masukannya. Permasalahan yang itu nanti dijawabnya kapan? Ini permasalahan yang bawah ini nanti dijawab di LKPD itu ada di aktivitas 2. Jadi kan mereka mendefinisikan dulu di aktivitas 1 yang atas ini. Jadi LKPD-nya saya buat jadi 2 aktivitas. Ada aktivitas 1 itu mereka mendefinisikan dulu bagaimana bilangan berpangkat. Jadi nanti yang di bawah itu juga mereka mengaplikasikan dalam definisi yang sudah mereka lakukan di aktivitas 1 dengan bahasa mereka dulu di sini. Tidak dengan bahasa definisi yang sesungguhnya. Karena kami belajar dari suhu kami. Ojo nanti memberikan definisi di awal, nanti anak stres, itu kata Pak Yanto. Seperti itu. Jadi kami mencoba untuk tidak memberikan definisi di awal dulu, tetapi di permasalahan kehidupan nyata baru mereka bisa menyimpulkan definisi dengan kalimat mereka sendiri. Monggo Mbak Ibu yang lain atau Pak dengan Pak Nur biar saya cepat duduk. Sambil duduk aja. Oh, nggak bisa. Bisa. Nggak bisa, Pak. Duduk belum selesai itu nggak bisa duduk. Sambil aja. Santai-santai aja. Bisa. Pak Sabto mohon pencerahannya. Oke, silakan, silakan. Coba LKPD hanya Yang LKPD. coba turun lagi. Terus ini tadi kelas berapa? 10. Fase E ya kelas 10. Aktivitas 2 ini. Aktivitas 2-nya yang permasalahannya. Oh. Jadi dari apa yang sudah
presentasikan, setelah itu baru mereka menyimpulkan dari semua yang sudah mereka dapat itu Pak. Definisinya mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, tidak ke definisi yang textbook yang ada di buku. Halo, terima kasih Pak. Monggo Pak. Pak Adil lagi. Oh Bu Riani monggo. Atas Bu. Ya. Ini. Nanti siswa diberi 2 kali 2 itu ya? Bebas itu nanti Bu. Bisa 2, bisa 3, bebas angkanya, tapi Tidak dibalik misalkan 8 sama dengan 16 sama dengan nah, 22. jadi mulai dari perkalian yang dasar dulu. Jadi tidak langsung dia di perpangkatan. Karena kalau anak di perpangkatan biasanya 2 pangkat 3 itu nanti jawabannya 6 seperti itu Bu. Selama kami melihat, jadi kita mulai dari perkaliannya dulu, baru dibawa ke pangkat. Jadi nanti di akhirnya anak itu bisa menyimpulkan, oh ini kalau ini di pangkat ada sekian faktor, maka dia menjadi pangkat seperti ini. Jadi definisinya nanti bisa diperoleh di akhirnya. Jadi tidak langsung di pangkatnya dulu, tapi di perkalian dasarnya dulu, dari perkalian diubah ke perpangkatan. Mikirnya seperti itu. Karena apa ya? Karena kalau di perpangkatan dulu maksudnya diterapkan di sekolah kami gitu, itu nanti anak akan kebingungan. Kalau bisa tahu pangkat ini tuh sama dengan sekian seperti itu. Jadi kok bisa diubah ke perkalian seperti ini gitu. Dari 8 12 sih. Dari 8 ke 2 kali 2 Karena kan mereka memfaktorkan dulu kalau yang itu harus difaktorkan dulu kan bisa nanti kalau 8 itu anak mengiranya 4 kali 2 itu kan bisa. Padahal kan kita harus mengubah itu dalam bentuk yang bilangan pokoknya sama itu Bu. Jadi kan kita mulai dari bilangan pokok yang sama itu. Oh ini kali ini kali ini. Kalau seandainya kita buatnya langsung 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kan anak jawabannya berbeda-beda nanti. Bisa 8 itu sama dengan 4 kali 2, bisa 2 kali 4, 16 bagi 2. 2 kali 2-nya tidak ada dari persoalan. Oh, ini Bu. Ada persoalannya enggak? Enggak ada. Persoalan Misalnya melipat kertas itu. oh enggak. Misalnya ada kertas. Oh, dilipat. Berapa kotak itu. Dilipat ini berapa kotak itu. Enggak, kita enggak. Jadi kita langsung ke angka dulu karena kan levelnya sudah level SMA kan sudah pernah dapat dulu di SMP, jadi ngulang dulu. Lalu mereka mendefinisikan, padahal mereka itu terkadang lupa dengan apa yang sudah mereka dapat. Jadi 2 kali 2 itu bisa diungkapkan dalam 2 pangkat 2. Jadi diawali dengan tulisan ini dulu, mereka baru melengkapi dan di akhir bisa menyimpulkan. Seperti itu. Ya baik, Pak Andreas ya, untuk topik eksponen ya. Mungkin tadi saya coba bertanya-tanya ke diri saya ya. Kira-kira kenapa sih kita perlu bilangan berpangkat gitu ya? Itu ya mungkin apa namanya? Atau mungkin juga bisa kita tanyakan masing-masing, kenapa siswa perlu mempelajari bilangan berpangkat? Karena tadi ini ada masalah apa kan gitu ya? Ada masalah apa gitu ya yang perlu kita sampaikan sehingga siswa itu kemudian untuk belajar bilangan berpangkat menjadi ada dasarnya seperti itu. Ya. Kalau dari sajian ini kira-kira apa yang bisa kita ungkap gitu ya? Apakah mungkin ada penyederhanaan gitu? Penyederhanaan penulisan. Jadi mungkin kita perlu berikan masalah yang yang di dalam penyajiannya tidak begitu sederhana untuk siswa gitu ya. Misalkan kayak 20 itu ya, tapi mesti dikemas dalam suatu persoalan seperti itu. Dari situ dia akan bisa 2 kali 2 kali 2 sebanyak 20. Ini kan nggak efisien kan gitu kan? Sehingga kemudian disitulah kita bisa masuk bilangan berpangkat. Jadi perlu ada persoalan gitu ya,
sehingga kenapa bilangan berpangkat menjadi perlu untuk kita bahas bersama siswa. Ya, supaya apa dua di sana ya perkalian 2 kali 2 itu juga biar bermakna juga sih kalau saya. Kalau dalam fisika ada kecepatan suara itu berapa? 3 tan 10 pangkat 8 gitu ya. Kan saya kira mungkin sekarang 3 miliar berarti. Ya itu bisa dikaitkan. Ya miliar ya? Yang penulisan bentuk standar Oh, itu iya. kan beda ya. Iya, Pak. Itu bisa dikaitkan gitu. Sejuta. Bisa dikaitkan. Nah lalu kemudian kalau saya Pak Andreas melihat dari apa namanya alur pembelajaran yang coba ditampilkan di sini, saya kira sudah baik. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kita lihat lebih jauh lagi ya. Misalkan tadi nampaknya sudah ditampilkan juga berkaitan dengan jika satu lembar uang kertas tebalnya gitu ya, berapa tebal ya atau tinggi kertas yang bertumpuk sebanyak 10.000 lembar gitu ya misalkan ya. Nah lalu kemudian untuk apa kita mengukur kan gitu kan jadinya ya, untuk apa kemudian kita perlu mengukur kertas yang bertumpuk sebanyak itu ya. Sebenarnya kalau matematik gitu ya, asalkan masalahnya di situ ada angka-angkanya, untuk ketemu jawabannya kan bisa dari hitung angka-angkanya ya. Iya. Lalu kemudian pertanyaan sejauh mana kemudian masalah itu bermakna untuk kita selesaikan. Ya terkait dengan apa ya situasional masalahnya ya. Karena kemarin itu pernah saya menjumpai masalah seperti ini Pak Andreas, terkait dengan peluang. Jadi persoalannya diberikan seperti ini. Dalam keadaan kerja itu ya, sebuah maskapai penerbangan di mana penumpang itu naik maskapai tersebut, peluang selamatnya, soalnya seperti itu Pak yang ditampilkan, peluang selamatnya, ya kan? Berapakah peluang tidak selamatnya? Secara matematis bisa terselesaikan, bisa dijawab, bisa kan? Cuma lalu kemudian dari soalnya kan mempengaruhi emosi kita kan? Iya. Ya ini juga termasuk salah satu model yang ditampilkan ini. Jika satu lembar kertas tebalnya sekian, lalu untuk apa kemudian kita mengukur sampai 10.000 lembar yang bertumpuk? Jadi perlu diberikan apa namanya semacam pendekatan aktivitas itu dilakukan dalam rangka apa, sehingga jelas tujuannya kalau saya melihatnya. Iya. Lalu kemudian tadi ada yang melipatnya meripo itu kayaknya ya melipat kertas juga ya Pak Andreas ya, kalau saya tidak keliru melihat ya. Sekarang tampak Meriko sedang melipat selembar kertas itu sekali, dia melipatnya lagi dan seterusnya. Kalau melipat sampai 50 kali, itu kertas yang sama. Caranya yang sama, jadi gede loh Pak. Pak Andreas pernah memperhatikan segede apapun kertas, Kalau jelek ya, oh iya, kurang realistis. itu ada penelitiannya Bapak Ibu. Itu maksimal segede apapun kertas itu tidak akan lebih dari 7 kali. Segede apapun kertasnya. Oh iya. Ini 50 kali. Segede apapun kertasnya. Ya. Oh iya, nanti Tidak akan lebih dari 7 atau 8 ya kalau saya tidak clear. Tidak lebih dari 10. Kita bisa melihat idenya ada. ya. Jadi mungkin hal-hal yang semacam itu nampaknya kecil kan ya Bapak Ibu. Ada nilai bisa kita hitung itu nampaknya urusannya beres gitu kan. Cuma kemudian lalu apakah masalah ini sebenarnya bisa dilakukan atau tidak, itu yang perlu kita lihat lebih jauh lagi sebagai seorang guru gitu kan. Masalah-masalah seperti itu. Ya kalau di penemuannya saya kira alurnya sudah baik ya, artinya apa namanya kerangkanya jelas, itu kita ajak dulu untuk menggali konsep bilangan berpangkat seperti apa, lalu kemudian dari situ keterampilan untuk menyelesaikan persoalan berkaitan dengan bilangan berpangkat seperti apa. Ya sudah terbaca dengan baik saya kira langkahnya, cuma yaitu masalahnya mungkin perlu ya realkan lagi, dipikirkan lebih jauh lagi untuk itu. Ya tapi sudah bagus saya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak. Pak Bin. Baik, terima kasih. Jadi saya mengajak berefleksi kalau gurunya senang humor seperti itu, mungkin tingkat kebahagiaan muridnya juga naik gitu ya. Saya ini terkait dengan kebahagiaan seorang guru gitu. Jadi kalau matematikanya saja sementara orang apa ya mau lari gitu ya dari kenyataan,
Enggak sih Pak, kalau saya gini apa namanya, saya tuh membawa matematika itu tidak menakutkan dulu Pak pertama kalinya. Memang kalau saya masuk, mungkin Bu Indah sudah tahu kondisi saya seperti apa, saya seperti apa di sekolah. Jadi kalau saya masuk memang anak-anak tidak berani untuk keluar, nggak tahu kenapa. Nah orang ini ngapain? Galak gitu katanya. Karena sudah terbiasa kalau ngawas ujian seperti itu. Saya berbeda antara saat ngawas ujian dengan saat ngajar itu saya beda. Kalau saat ngawas ujian senyum pun jarang saya biasanya kayak gitu. Itu ngawas ujian Pak. Tapi setelah masuk anak-anak memang Pak mau nggak usah diganti guru lain atau cuma kayak gitu aja. Lah kenapa? Lah ya nggak apa-apa cuma kayak gitu. Lah kenapa ya? Ya enak aja cuma kayak gitu loh Pak. Saya juga nggak tahu. Intinya saya ngajar itu mereka tidak tegang. Saat tegang juga mereka harus tegang. Itu Pak Ranto. Saat tegang mereka harus tegang. Lalu saat santai ya santai seperti itu Pak. Kalau saya seperti itu. Jadi sedikit nanti mereka agak sudah menyimpang pikirannya, saya minta untuk mereka istirahat sebentar 5 menit lah atau 10 menit. Setelah itu nanti balik lagi. Nah menjelaskannya kan juga saya sedikit aduh gimana ya ini sedikit. Oh ini berarti misal ada mau mencari nilai suatu turunan fungsi trigonometri. Misal ditanyakan f aksen pi per 2 misal seperti itu. Saya menjelaskannya ya ini karena mereka saya bawa ke ini nanti disubstitusikan substitusi itu kan seperti itu Pak. Itu misal ini tuh dimasukkan gini loh, dimasukkan gimana ini masuk gitu loh. Saya cuma kayak gitu aja mereka ketawa gerer kayak gitu loh Pak. Jadi saya bawa ke hal-hal yang seperti itu tapi tidak jauh tidak menyimpangnya nggak jauh. Jadi intinya mereka senang dulu kalau saya seperti itu Pak. Tipsnya cuma seperti itu sih, enggak ada dengan ketawa gitu aja. Terus habis itu memang kalau ketawa saya selama pandemi ini nggak pernah buka masker sama sekali Pak. Di kelas itu ngajar ya pakai masker gitu. Enggak Pak, enggak, saya bilang gitu. Udah terbiasa kan enggak saya bilang gitu. Terus habis itu mau buka atau Pak sekali-sekali lah itu pernah saya buka. Dia malah masuk TikTok dan sebagainya gitu Pak. Nah itu nggak masalah. Itu yang penting anak itu happy kalau saya seperti itu. Walaupun saya menambah gini, walaupun kalian itu nggak dong matematika, yang penting kalian itu jangan sampai mengkhianati diri kalian kalau saya bilang gitu. Belajar ya belajar di kelas. Nanti setelah itu ada waktu istirahat seperti itu. Kata Pak. Ya. Jadi ini macam-macam cara teman kita ngajar. Kalau nggak kumpul ngajar kan nggak lihat ya ketemu ngomong rapat gitu, tapi ini pas bisa melihat terus jadi bahan belajar bersama. Untuk ada sesi untuk berbicara jadi bisa belajar dari satu sama lain. Ini guru saya salah satunya Pak. Itu yang membuat saya harus selalu senyum seperti itu. Lanjut tungguin Pak ya. Tungguin. Terima kasih Pak. Ya. Pak Andreas. Kami Pak. Terima kasih Pak Andreas. Di sisa 15 menit Pak Benny gimana? Nanti nggak optimal Pak, kasihan temennya masuk. Terus menyiapkan Bersiapkan diri, terputus istirahat itu kaget, nanggung. Oke, kalau itu kita istirahat mungkin ya Pak Benny ya? Ya. Tanggung ya 15 menit. Oke Bapak Ibu, kita istirahat dulu ya untuk sesi pagi. Nanti kita lanjut pukul 13 masih di kelompok saya kira masih 1 jam ya. Mungkin nanti kalau tidak semua dapat maju, mohon berkenan. Oke, nanti masukan kalau mungkin di modul ajar Bapak Ibu masukannya hampir serupa dengan modul ajar yang Bapak Ibu susun, nanti bisa disesuaikan kembali modul ajarnya sehingga nanti untuk hasil revisinya nanti bisa dilakukan seperti itu. Kecuali nanti ada hal khusus misalkan kalau ingin didiskusikan dengan kami yang saya kira secara pribadi bisa untuk jadi Pak tadi larinya nanti gimana Pak? Agiasiannya dibuka lagi Pak Andreas di desktop ada nggak? Oh ya, yang sudah terinstall tadi. Oh iya. Nah, pengen lihat yang mana nih?
Kalau gitu buka shot. Bisa nggak? Bisa sih. Bisa juga lagi supaya itu di stop share. Kalau teman-teman kita Makasih ya Pak. Ada santai kok. Gitu. Terima kasih. Itu tidak ada apa-apa. Yang mau coba ini masih bisa sampai jam sekitarnya 2 ya, karena jam 2 akan dipakai. Gue ya. Tapi nanti kita setelah istirahat kita ke ruang diskusi yang tadi, yang di ruang diskusi S2. Ya, nanti kita ketemu jam 1 dan sepertinya konsumsinya untuk makan siangnya sudah disiapkan juga. Cuma ini saya masih konfirmasi karena kita pindah ya tadi ya. Ini disiapkan di sana atau di sini. Oh, di sini. Oh, di sini. Oke. Bisa istirahat, Bapak Ibu akan sholat juga silakan. Ya nanti jam 1 kita ketemu kembali di ruang diskusi yang tadi. Oke, siap. Oke, demikian Bapak Ibu untuk sesi ini. tambahan sedikit, Pak. Oke, silakan Pak Ben. Jadi untuk saran-saran tadi, kalau masih memungkinkan dokumennya diperbaiki, mungkin diperbaiki dan nanti diunggah di AMS. Gunanya adalah nanti bisa dipinjam dilihat untuk teman-teman yang lain. Jadi kalau yang tadi sudah ada saran dari kita bersama, diperbaiki, terus sudah kami siapkan tempat untuk mengunggah. Nanti teman-teman yang lain apabila memerlukan contoh, misalkan modul ajar yang menggunakan metode pembelajaran apa yang kemarin di diskusi itu ada contohnya begitu, supaya itu jadi referensi kita. Masih bisa dapat mengubah lagi. Masih bisa. Nanti saya sampaikan di kelas umum lagi Pak. Baik. Mengingatkan. Ruangnya sudah saya siapkan Pak. Oh iya, baik. Kemudian kalau lupa username atau password, Ada nanti bisa dikirim kok. Yang Excel kemarin Excelnya sudah semua. Sudah. Itu untuk semua. Tapi kan nanti Bu lihat ya. Baik, sudah ya Pak Beni ya? Iya. Sudah, silakan Bapak Ibu bisa istirahat. Selamat siang. Ya. Ini terus menjadi pertanyaan ini. Kalau saya mau motong menyinggung dan tidak menyinggung. Saya kurva memotong suhu. Aku tak gambar di kurva ini sudah kakak sih dia sebut orang jadi pertanyaan. Ini sing disinggung kesinggung orang gitu. Aku sih ditakoki. Kalau tak gambar. Pas saya merasa menyinggung tak marah moral loh. Ayo mas, gue senine ya. Ayo, kamu cerita ini puncaknya kan? Ini di bawah. Rasanya macam-macam lah. Rasa macam-macam. Gue tak, ini tinggal Panji sebenarnya